Halo viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Palu Komedi TV bersama saya Deng Emil. Jangan lupa like, comment, share, subscribe juga, tekan tombol loncengnya supaya ketika saya mengupload video-video terbaru teman-teman mendapatkan notifikasi. Jadi di video kali ini kita bakal berbagi informasi lagi terkait YouTube. Di video kali ini kita akan membahas terkait Google AdSense. Ikuti terus video ini sampai akhir supaya kalian benar-benar mendapatkan informasi di video ini dan tidak ada yang tertinggal begitu. Sudah subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu lah. Jadi di video kali ini kita bakal membahas terkait verifikasi di Google AdSense. Jadi di Google AdSense itu ada 3 langkah verifikasi. Pertama verifikasi identitas, kemudian verifikasi rekening, dan verifikasi alamat. Nah, mungkin teman-teman seperti judulnya, teman-teman mungkin bertanya-tanya seperti apa sih cara memverifikasi Google AdSense kita yang alamat tinggal kita sudah tidak sesuai dengan alamat di KTP gitu kan. Sementara di Google AdSense kita itu diminta untuk memverifikasi identitas menggunakan KTP. Nah, di video ini saya akan menjawab bahwa sebenarnya verifikasi di Google AdSense itu tidak berpengaruh pada KTP dan alamat terbaru kita. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengisi alamat di Google AdSense, silakan teman-teman mengisi sesuai dengan alamat tinggal teman-teman yang terbaru. Jadi kalau misalkan teman-teman tinggalnya sekarang di mana gitu, nah isi sesuai dengan alamat tersebut di Google AdSense. Tidak perlu sesuai dengan KTP teman-teman. Nah, karena fungsi daripada alamat yang di Google AdSense itu nanti digunakan untuk mengirim PIN teman-teman ketika diminta untuk melakukan verifikasi identitas, verifikasi alamat maksud saya. Jadi sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingin memberitahu ke teman-teman bahwa di Google AdSense itu ada 3 langkah verifikasi. Pertama, verifikasi identitas, kemudian verifikasi rekening untuk pembayaran, dan verifikasi alamat. Nah, biasanya ketiga ini tidak berurutan tuh. Kita disuruh verifikasi oleh Google AdSense itu biasanya tergantung Google AdSense-nya yang mana lebih dulu. Tapi rata-rata biasanya paling belakangan verifikasi alamat, yaitu pengiriman PIN Google AdSense biasanya. Nah, apa sih verifikasi identitas itu? Jadi verifikasi identitas itu biasanya menggunakan identitas diri kita. Antara lain itu KTP, SIM, kemudian paspor. Jadi yang diverifikasi oleh Google itu lewat identitas kita ini sepertinya nama, apakah nama kita memang betul sesuai dengan nama pengguna akun Google AdSense itu, kemudian usia kita, apakah benar kita sudah berusia 18 tahun lebih. Makanya yang digunakan untuk memverifikasi identitas itu biasanya KTP, SIM, dan paspor. Nah, kemudian verifikasi rekening tabungan, apa yang digunakan? Nah, untuk verifikasi tabungan ini gunanya untuk memverifikasi nomor rekening dan nama pemilik rekening yang kita daftarkan di Google AdSense. Nah, untuk memverifikasi rekening tabungan ini biasanya kita diminta untuk memasukkan nomor rekening beserta nama banknya dan nama pemilik. Nah, kemudian oleh pihak Google AdSense itu akan dikirimi sejumlah uang ke rekening tersebut. Nah, nominalnya biasanya di bawah Rp1.000 itu. Nah, kita kemudian disuruh untuk memasukkan angka atau nominal uang yang sudah ditransfer oleh Google AdSense tersebut ke langkah verifikasi yang ada di Google AdSense. Jadi Google AdSense ingin memastikan bahwa itu benar-benar adalah rekening kita, nomor rekening kita. Jadi makanya Google AdSense meminta kita untuk memasukkan angka nominal yang sudah mereka transfer gitu teman-teman. Nah, kemudian terkait verifikasi alamat. Nah, ini yang banyak teman-teman biasanya bingung. Verifikasi alamat kan, karena verifikasi alamat sama verifikasi identitas ini kan kurang lebih hampir sama nih. Karena yang diminta itu identitas diri kita. Nah, teman-teman tidak perlu bingung. Kalau verifikasi alamat ini, teman-teman isi saja tuh di Google AdSense sesuai dengan alamat teman-teman. Terserah apakah alamat tinggal atau alamat kantor, karena verifikasi alamat ini fungsinya untuk itu, untuk mengirim PIN dari Google AdSense. Nah, kalau menurut teman-teman PIN itu lebih mudah teman-teman dikirimi ke kantor, ya bisa teman-teman daftarkan alamat kantor teman-teman. Tapi namanya jangan lupa tetap sesuai dengan nama teman-teman supaya nanti tidak salah orang gitu kan. Tapi kalau memang teman-teman merasa bahwa Pak Posnya nanti bisa mengirim ke rumah teman-teman langsung, ya silakan. Jadi tidak perlu sesuai dengan alamat yang ada di KTP ya, karena siapa tahu teman-teman sudah pindah rumah, alamat KTP-nya sudah tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal teman-teman. Jadi teman-teman silakan isi saja
alamat sesuai dengan tempat tinggal terbaru teman-teman atau alamat kantor atau tempat kerja teman-teman begitu. Jadi kalau teman-teman bertanya, bisa nggak sih mendaftar di Google Change itu tidak sesuai dengan KTP kita alamatnya? Ya bisa, jawabannya bisa. Saya pun melakukan seperti itu. Jadi untuk verifikasi alamat sendiri itu biasanya secara otomatis ketika tahap verifikasi rekening dan verifikasi identitas sudah dilalui, biasanya pihak tim Google Change itu mengirim PIN secara otomatis ke alamat yang sudah kita daftarkan. Jadi teman-teman harus memastikan betul bahwa alamat yang teman-teman daftarkan di Google Change itu sudah sesuai dengan alamat yang teman-teman ingin kartu posnya tuju nanti gitu kan. Di pendaftaran alamat di Google Change sendiri itu kan ada 2 baris tuh. Di situ ada tulisan kalau saya nggak salah alamat 1, alamat 2. Nah di situ maksudnya bukan alamat rumah yang satu, alamat rumah yang kedua, bukan. Jadi kalau misalkan di alamat 1 itu alamatnya tidak cukup tuh teman-teman ketik nama jalannya kemudian tidak cukup, bisa disambung di baris kedua, alamat kedua kayak begitu teman-teman. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham mungkin. Jadi seperti itu. Untuk verifikasi di Google Change itu sebenarnya tidak ribet. Yang penting teman-teman bisa paham dulu. Jadi ikuti saja semua langkah-langkah. Lagi pula di situ ada notifikasi pemberitahuan dari Google Change. Teman-teman harus teliti membacanya supaya tidak salah. Karena pihak Google Change juga membatasi langkah-langkah verifikasi itu rata-rata 3 kali. Misalkan verifikasi rekening tabungan. Nah itu pihak Google Ads itu membatasi 3 kali memasukkan nominal. Jika salah, sepertinya akun kita akan ditangguhkan. Begitu juga verifikasi identitas menggunakan KTP, paspor, atau SIM. Kalau teman-teman 3 kali salah mengirimkan dokumen, maka pihak Google AdSense juga bakal menangguhkan akun kita. Begitu pula dengan langkah verifikasi PIN atau verifikasi alamat. Ketika teman-teman 3 kali melakukan kesalahan, maka pihak Google juga akan menangguhkan. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti, jangan sampai ada kesalahan. Mungkin begitu dulu teman-teman informasi yang bisa saya bagikan di video kali ini. Kalau teman-teman juga punya pengalaman terkait Google AdSense, silahkan beri komentar di bawah, kita berbagi sama-sama supaya teman-teman YouTuber pemula yang baru mulai ingin membangun channelnya juga bisa mendapatkan informasi dan bisa berkembang, sama-sama kita maju untuk mengembangkan channel kita. Jadi tidak perlu pelit pengalaman lah. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe juga, tekan tombol loncengnya supaya ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan notifikasi.